Dalam pelajaran ini, kita akan mengeksplorasi rincian apa yang terjadi selama fase meiosis. Meiosis, kadang disebut pembelahan reduksi, adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet. Dengan gamet yang kami maksud adalah sel kelamin seperti sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Meiosis adalah dipecah menjadi dua tahap pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 memiliki 4 fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan meiosis 2 juga memiliki 4 fase profase, 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Mari kita lihat apa yang terjadi selama meiosis 1. Profase 1 dimulai dengan sel diploid. Kromatinnya mengandung 2 sel kromosom yang tersebar dan tidak melingkar, satu dari masing-masing orang tua. Setelah DNA dalam kromatin bereplikasi, ia mengembun menjadi kromosom berbentuk X yang disebut atau dikenal DNA yang direplikasi sama di dalam kromatin saudara yang identik dari masing-masing kromosom. Dalam proses yang disebut sinapsis, setiap kromosom berpasangan dan berikatan dengan kromosom homolognya yang bersesuaian, membentuk tetrat. Tetrat adalah kelompok 4 kromatid saudara dalam kromosom homolog yang berpasangan. Kromosom tersebut mengandung informasi genetik yang disebut gen. Gen-gen ini diwariskan dari masing-masing orang tua, dan versi yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom disebut alel. Dalam proses yang disebut pindah silang, kromatid dari setiap kromosom homolog bertukar segmen alel, yang disebut juga rekombinasi pindah silang. Terjadi secara acak pada setiap kromosom sehingga menghasilkan kombinasi gen yang berbeda-beda. Hal ini menjelaskan mengapa setiap kromosom gamet secara genetis berbeda dengan gamet lainnya. Persilangan menghasilkan keragaman genetik pada keturunannya. Inilah sebabnya mengapa anak-anak berbeda dari orang tua kandungnya serta dari saudara kandungnya. Melanjutkan dengan profase 1, membran inti menghilang. Sentriot berpindah ke ujung berlawanan dari gamet tersebut. Serat sel dan gelendong menyebar keluar selanjutnya. Pada fase metafase 1, kromosom homolog berbaris ke ekuator dan menempel pada serat gelendong dari kutub yang berlawanan. Selama anafase 1, serat gelendong memisahkan kromosom homolog di setiap tetrat dan menariknya ke kutub sel yang berlawanan. Sel memasuki telofase 1 dengan satu kromosom dari setiap pasang homolog pada kutub yang berbeda. Namun, setiap kromosom masih terdiri dari kromatid saudara. Perlu diingat bahwa setiap kromosom kromatid saudara tidak lagi identik karena pertukaran alel yang terjadi pada pindah silang. Kemudian, serat gelondong menghilang dan reformasi membran inti di sekitar kromosom. Akhirnya, terjadi sitokinesis. Meiosis 1 berakhir dengan 2 sel anak haploid yang berbeda secara genetis. Setiap sel haploid hanya berisi 1 sel kromosom yang terdiri dari kromatid saudara berpasangan. Kedua sel sekarang memasuki tahap berikutnya, meiosis 2. Namun tidak seperti meiosis 1, DNA tidak bereplikasi sebelum meiosis 2 dimulai. Sekali lagi, pada profase 2, membran inti menghilang dan serat gelendong menyebar dari 2 sel sentriol berpasangan. Selama metafase 2, kromosom di setiap sel berbaris di ekuator dan menempel pada serat gelendong dari kedua kutub. Selama anafase 2, kromatid saudara dari masing-masing kromosom berpindah ke kutub yang berlawanan. Begitu kromatid saudara berpisah, mereka disebut kromosom. Dan akhirnya, selama telofase 2, serat gelondong menghilang dan membran inti terbentuk kembali. Dan terjadi sitokinesis di kedua sel.
Meiosis 2 berakhir dengan masing-masing 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetis, hanya mengandung satu sel kromosom. Beberapa poin penting yang perlu diketahui pada proses meiosis. Dimulai dengan sel diploid, meiosis hanya menghasilkan gamet-gamet secara genetik berbeda sel haploid, sel sperma pada pria, dan sel telur pada wanita. Meiosis memiliki dua tahap pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Selama meiosis 1, kromosom homolog berpindah menghasilkan dua sel haploid yang masing-masing mengandung kromosom berupa kromatid saudara berpasangan. Pada meiosis 2, kromatid saudara terpisah di kedua sel menjadi kromosom individu. Sitokinesis sel ini menghasilkan 4 gamet haploid yang berbeda secara genetik. Dan berikut adalah beberapa kuncinya hal yang perlu diingat tentang profase satu pasangan. Kromosom homolog disebut sinapsis yang terjadi setiap pasang kromosom homolog terdiri dari 4 kromatid yang disebut tetrad. Selama proses persilangan, kromosom pada pasangan homolog pertukaran segmen alel. Persilangan menghasilkan perbedaan genetik pada gamet. Semua gamet yang dihasilkan oleh meiosis bersifat haploid. I do.